Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hadi, pendamping Indramayu, dampingan Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Tugas stunting modul 3, sesi 1, sesi 2 tentang pencegahan stunting, kesetaraan bagi ibu hamil. Nah, langsung saja kita nanti perankan, karena tidak ada KPM, kita nanti seakan-akan di sini ada KPM, walaupun nanti sesinya ada kelompok, nanti diibaratkan saja ada KPM atau ada masyarakatnya. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu, sudah menyempatkan dari kesibukan, sudah mencuci, memasak, memandikan anak atau mengantarkan anak, dan menyiapkan sarapan untuk bapaknya atau keluarganya untuk aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana pencegahan dan penanganan stunting untuk kesetaraan ibu hamil. Untuk itu, sebelum kita melakukan pada materi ini, saya mau menanyakan dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, Ibu Susi, gimana? Oh, Ibu. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Nah, selanjutnya Ibu Aminah, bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu ada ibaratkan sebuah pohon dalam penanganan stunting. Pohon itu ada buah dan juga ada akar. Nah, dalam ibu-ibu pasti mempunyai harapan pada anak-anaknya, yaitu ada yang menjadi polisi, menjadi guru, menjadi tentara, menjadi ustadz, dan menjadi insinyur ataupun sebagainya. Nah, untuk mencapai impian itu atau harapan itu, ibu-ibu harus mempunyai semangat dalam misalnya merawatnya, agar ketika anak-anak kita itu bisa tumbuh dan besar sesuai dengan harapan. Nah, situ ibu-ibu sebagai akarnya, karena harus bisa merawat. Dalam tanaman kan harus disirami, dikasih pupuk agar terjadi tumbuh yang bagus. Nah, buahnya tadi ada yang jadi polisi, ada yang jadi macam-macam profesi, tujuan dari hobi atau yang diinginkan anak-anak. Nah, materi kali ini tentang kesejahteraan tentang ibu hamil. Nah, kita yang pertama untuk memulai sesi ini kita berikan yel-yel, ada yel-yel. Nah, kalau tentang ibu hamil nanti jawabnya mari kita beri dukungan. Ya, coba. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Terima kasih. Nah, untuk memulainya, apakah di lingkungan ibu, apakah ibu ada yang sedang hamil saat ini? Misalkan di keluarga atau di masyarakat. Oh iya, nanti kita akan membagikan dua kelompok, yaitu kelompok satu tentang menangani atau pendukungan pada masyarakat yang hamil dalam keluarga. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu misalkan ada yang hamil. Nah, seperti dukungan apa yang diberikan kepada ibu hamil dalam keluarga, misalkan ayah itu kan kita dukungannya seperti apa. Terus kan dalam keluarga misalkan kalau ada masih orang tua, ada nenek, ada kakek, nah itu masih perannya seperti apa dukungannya dalam keluarga. Ataupun misalkan ada anaknya, nah anaknya atau yang sudah besar itu dukungannya seperti apa ketika ada ibu yang hamil. Yang kedua, kelompok tua, bagaimana dukungan ketika ada yang hamil di masyarakat.
Berarti nanti ketika ada yang hamil, masyarakat kan ada tetangganya, bagaimana respon atau sikapnya. Misalkan tetangga satu dengan tetangga lain itu ketika sebelahnya ada yang hamil, bagaimana dukungannya. Iya, maka silahkan didiskusikan sesuai kelompoknya. Kelompok satu bagaimana hamil dengan keluarga, yang kedua bagaimana hamil ketika ada hamil di masyarakat. Nah, saya kasih waktu 10 menit, silakan didiskusikan. Ya, kelompok satu ketuanya Ibu tadi Susi, bagaimana penjelasannya tadi? Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Kelompok 2, siapa yang mau menjelaskan tentang bagaimana peranan atau bantuan kepada ibu hamil dalam masyarakat? Ibu siapa? Ibu Rastini, ya. Ya, bagus sekali, terima kasih, berikan tepuk tangan. Jadi ketika ada ibu hamil tadi yang di dalam keluarga, jadi kita harus memberikan dukungan. Yang keluar satu pertama ayah bisa menggantikan perannya, misalkan bisa sebagai mencuci piring atau dan sebagainya. Sama seperti anaknya bisa memberi dukungan. Seperti orang tua atau kakek kan biasanya ada di rumah. Nah, bisa berperan juga ketika orang tuanya sedang di rumah sakit. Mungkin nanti yang menjaga rumah tuh saling memberi dukungan itu dalam satu keluarga. Yang kedua, ketika ada dalam masyarakat, di dalam masyarakat itu nanti macam-macam. Ketika misalkan ada masyarakat atau tetangga kita mengalami sedang hamil, nah kita berikan dukungan yang positif. Yang positif itu yang tidak memberikan dampak negatif atau yang jelek, seperti ketika pertumbuhannya kurang atau apa, jangan kita kasih label atau julukan, wah dia mah telat nikah, atau misalkan gizinya buruk atau perutnya kecil. Nah, beda-beda karena pertumbuhan sehat itu tidak tergantung dari besar atau kecilnya perut. Jadi kita harus berikan dukungan, jangan sampai kita memberikan tadi label atau julukan. Dia mah suka minum es jadi anaknya perutnya besar, ya itu jangan sampai ada kita malah memberikan negatif, itu malah tidak mendukung. Nah, karena keluarga dan masyarakat itu perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil, karena agar merasa nyaman dengan kehamilan. Jadi agar ibu itu merasa nyaman dengan kehamilannya. Jadi kalau sudah nyaman, jadi tidak terpikirkan nanti tentang negatifnya, pikiran macam-macam. Terus nanti mengakibatkan anaknya lahir dengan sehat, cerdas, dan stunting. Tema kali kita tentang stunting, jadi menghindari stunting, yaitu pertumbuhan atau gagal tumbuh yang kita tidak diharapkan. Itu terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.